Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gyuta Tahira. Saya dari Universitas UIN Raden Mas Said Surakarta dengan jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan pelajaran linguistik umum yang mana saya mengambil materi tentang sintaksis. Di sini saya membuat 6 peta konsep. Yang pertama ada definisi sintaksis, yang kedua ada menurut para ahli, yang ketiga ada opsi kajian sintaksis, yang keempat ada analisis sintaksis, yang kelima ada fungsi sintaksis, yang keenam ada kategori sintaksis. Definisi sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu dari ilmuwan linguistik yang kajiannya mencakup beluk tata bahasa dalam satuan kalimat. Dikutip dari Kampus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sintaksis memiliki 3 arti. Yang pertama, ada pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar. Yang kedua, ada cabang ilmu linguistik tentang susunan kalimat dan bagiannya, ilmu tata kalimat, ilmu nahwu. Yang ketiga, ada subsistem ilmu bahasa yang mencakup hal tersebut. Lalu secara etimologi atau asal-usul katanya, sintaksis berasal dari 2 kata bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tetin yang berarti menempatkan. Melihat dari 2 kata tersebut, secara etimologi sintaksis berarti menempatkan kata-kata menjadi kelompok kata, frasa, atau kalimat. Sintaksis merupakan kata sarapan dari bahasa Belanda sintaksis dan bahasa Inggris syntax. Lalu menurut para ahli, yang pertama ada menurut Ramlan, ia mendefinisikan pengertian sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, hingga frasa. Menurut Munaf menuliskan bahwa sintaksis merupakan salah satu cabang dari linguistik yang membahas mengenai struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat ini termasuk di dalam adalah bahasa, klausa, serta kalimat. Lalu, menurut Hockett berpendapat dan menyebut pengertian sintaksis sebagai proses perangkaian kata menjadi susunan gramatikal yang ditunjukkan untuk membentuk ujaran. Lalu ada objek kajian sintaksis. Di dalam kalimat sendiri terdapat beberapa unsur di dalamnya seperti kata, frasa, klausa. Unsur di dalam kalimat inilah yang terbentuk ke dalam objek kajian sintaksis atau satuan sintaksis. Ingin tahu pengertian dari masing-masing satuan sintaksis ini? Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama ada kata. Kata merupakan satuan terpencil dalam sintaksis yang memiliki peran sebagai pengisi fungsi sintaksis, memberikan tanda kategorisasi sintaksis, serta sebagai perangkai dalam satuan atau bagian sintaksis di atasnya. Frasa, klausa, dan kalimat. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis dapat terbagi menjadi 2 macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Sementara kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak memiliki makna, tidak mengalami proses morfologi, serta secara aturan tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya kayak dari kata bahasa, kata tugas adalah kata preposisi seperti di, pada, ke, dari, dan sebagainya lainnya. Dan kata konjungsi, kata hubung seperti dan, tetapi, bahwa, dan sebagainya. Biarpun tidak memiliki makna secara leksikal, kata tugas memiliki fungsi untuk menggabungkan atau menambahkan 2 kata. Yang kedua ada frasa. Frasa dapat diartikan sebagai gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-prediktif, tidak berstruktur subjek, predikat, objek, dan mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam sebuah kalimat. Sederhananya, frasa dapat diartikan sebagai gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Lalu, beberapa contoh frasa adalah kambing hitam, bunga harum, 3 seorang mahasiswa. Satuan kata kambing hitam termasuk ke dalam frasa karena tidak bersifat prediktif, adanya keterlibatan prediktif di dalamnya. Kambing hitam menjadi gabungan kata yang menjadi satu apabila penulisan frasa kambing hitam ditambahkan menjadi kambing saya berwarna hitam. Tentunya akan mengubah fungsinya sebagai frasa karena memberikan keterlibatan predikat di dalamnya. Lalu, yang ketiga ada klausa. Klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri dari 2 kata atau lebih dan memiliki unsur predikat di dalamnya, bersifat prediktif. Menurut M. Ramlan, klausa dapat diartikan sebagai satuan gramatik dan terdiri di atas predikat, dapat disertai dengan subjek
objek, pelengkap, dan keterangan, maupun tidak. Klausa memiliki potensi untuk menjadi sebuah kalimat tunggal, mengingat di dalamnya sudah memiliki fungsi sintaksis, wajib meyakini subjek dan predikat. Contoh, kambing itu warna hitam, ayah sedang makan, dan lain-lainnya. Lalu ada kalimat. Kalimat dapat diartikan sebagai susunan kata atau ujuran yang berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan konsep pikiran atau perasaan serta utuh. Kalimat terbentuk dari beberapa klausa dan dapat berdiri sendiri serta memiliki pola intonasi yang tuntas. Konstituen kalimat adalah klausa, penanda hubungan atau konjungsi bila diperlukan, dan pola-pola intonasi final. Intonasi final inilah yang kemudian menjadi salah satu ciri utama dari kalimat. Terdapat 3 intonasi final yang dapat digunakan dalam pembentukan kalimat, yaitu intonasi deklaratif yang dalam bahasa ditulis dilambangkan dengan tanda titik, intonasi interrogatif dilambangkan dengan tanda tanya, dan intonasi seru yang dilambangkan dengan tanda seru. Contoh kalimatnya, yang pertama ada ayah sedang masak ayam goreng di dapur. Yang kedua, kakak menang berlomba di sekolah. Yang ketiga, siapa yang sedang menonton televisi di kamar. Yang keempat, ada hujan sore ini besar dan disertai dengan air kencang. Selanjutnya ada analisis sintaksis. Analisis sintaksis berkaitan dengan peran kajian sintaksis sebagai cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang seluk-beluk pembentukan kalimat. Kegiatan dalam analisis sintaksis meliputi identifikasi unsur-unsur pembentukan kalimat. Menurut Verhaar, secara sistematis, sintaksis terdiri atas 3 tataran, yaitu tataran fungsi, kategori, dan peran. Analisis sintaksis melihat pada ketiga tataran ini. Berikut adalah penjelasan mengenai analisis sintaksis dari fungsi serta kategorinya. Yang kelima yaitu fungsi sintaksis. Yang pertama, subjek. Subjek memiliki peranan pokok dalam sebuah kalimat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek biasanya disertai dengan huruf S besar. Contohnya, ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Nah, ayah ini sebagai subjeknya. Lalu ada predikat. Predikat merupakan unsur yang tidak kalah penting harus ada dalam kalimat. Predikat memiliki fungsi penting dalam kalimat, yakni sebagai unsur inti kalimat. Contoh, ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Kata memasak adalah predikatnya. Lalu ada objek. Objek ditulis setelah predikat. Objek merupakan unsur yang dapat ditulis atau tidak dalam sebuah kalimat. Meskipun begitu, dalam sebuah kalimat transitif, objek wajib untuk dituliskan. Contoh, ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Kata ayam goreng merupakan objek dari kalimat tersebut. Lalu yang keempat ada pelengkap. Pelengkap merupakan unsur dari kalimat yang memiliki fungsi untuk melengkapi informasi serta menjadi pelengkap dari objek. Pelengkap biasanya ditulis terkadang memiliki fungsi yang serupa dengan objek karena sama-sama merupakan kata atau frasa nomina. Contoh, sepulang jalan-jalan sore, tubuh kakak bercucuran keringat. Kata keringat sebagai pelengkap dari kalimat tersebut. Yang kelima ada keterangan. Keterangan bisa ditulis dengan ket, merupakan unsur dalam kalimat yang memiliki fungsi untuk memberikan keterangan informasi mengenai waktu, tempat, suasana, dan sebagainya. Dalam sebuah kalimat, unsur keterangan bisa diartikan sebagai unsur tambahan dalam kalimat. Penulisan fleksibel tidak selalu berada di akhir kalimat dan tidak bisa ditambahkan atau tidak. Manaf menyebutkan terdapat beberapa jenis keterangan, di antaranya adalah keterangan tempat, waktu, dan alat, cara penyerta, perbandingan, sebab akibat, syarat, pengadaan, serta atributif. Lalu ada kategori yang terakhir adalah kategori sintaksis. Kategori sintaksis merujuk pada bentuk-bentuk tertentu yang memiliki peran atau menggambarkan perbedaan kata-kata yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat. Menurut Cair, kategori sintaksis merupakan jenis atau tipe kata yang menjadi fungsi-fungsi sintaksis. Jadi kesimpulannya adalah sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk kalimat. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tein yang berarti menempatkan. Fungsi dari sintaksis: 1. Sebagai subjek, yang kedua sebagai predikat, yang ketiga sebagai objek, yang keempat sebagai pelengkap, yang kelima sebagai keterangan. Sebenarnya sintaksis ini sudah kita lakukan setiap harinya dalam berkomunikasi, jadi kita tidak perlu bingung untuk ini.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah saya berangkat dari pukul 7 pagi. Secara sintaksis, kalimat di atas terdiri atas komponen saya, subjek, berangkat, predikat, dan dari pukul 7 pagi adalah keterangan. Kata saya merupakan subjek kalimat yang berupa kata benda atau nomina. Sementara itu, berangkat merupakan predikat kalimat tersebut yang berupa verba atau kata kerja. Adapun dari pukul 7 pagi merupakan keterangan kalimat berbentuk sebuah frasa. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.